Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar pendapatan nasional. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma min kalimatillah. Baik, setelah berdoa, berarti kita sudah ready atau sudah siap masuk ke pelajaran. In this morning atau pagi ini kita akan belajar ekonomi tentang materi ajar pendapatan nasional. Sudah disuruh belajar pertemuan kemarin. Sudah belajar semua ini? Sudah pernah mendengar selain dari buku materimu tentang apa itu pendapatan nasional? Pernah mendengar di mungkin video pendek, mungkin di berita-berita, di koran, di TV, di IG, Facebook, YouTube, pernah? Berbunyi bagaimana? Pendapatan nasional negara per tahun mencapai sekian triliun rupiah, gitu ya? Ya. Yang ada di benakmu apa sih ketika mendengar itu? Uang. Pendapatan nasional negara Indonesia per tahun 2023-2024 sekian triliun, gitu ya? Yang ada di benakmu apa tadi? Uang. Bahwa pendapatan nasional, pendapatan yang didapat oleh siapa? Negara. Bagus. Jadi pendapatan nasional adalah pendapatan yang didapatkan negara. Dari siapa kira-kira? Dari rakyat. Apakah rakyat dengan sukarela, misalnya Adnan ya kerja gajian tanggal 1, terus Adnan ngasih gitu ke negara gajinya? Apakah itu yang disebut pendapatan nasional? Tidak. Jadi pendapatan nasional didapat dari pungutan wajib oleh negara kepada masyarakat. Pungutan wajibnya berupa apa anak-anak? Berupa pajak. Bagus, Vika. Berupa pajak. Jadi pajak yang kita bayarkan. Pajak apa saja misalnya? Pajak kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, truk, pickup, bis. Segala sesuatu yang dimiliki kita itu terkena pajak. Kenapa? Karena itu tadi, pajak merupakan sumber dari pendapatan nasional. Terus Bu, kalau negara itu mendapatkan pendapatan dari kita berupa pendapatan nasional atau dari pajak disetorkan jadi pendapatan nasional, itu kok kaya banget negara? Adakah tidak di benakku seperti itu? Tidak ada. Apakah sudah membayangkan pajak itu untuk apa sih? Untuk apa pajak? Untuk membangun? Untuk apa? Ada yang tahu? Pajak yang kita bayarkan oleh negara diolah menjadi apa?
Diolah menjadi apa? Diolah untuk apa? Untuk kemaslahatan umum atau kemaslahatan masyarakat, keamanan, kenyamanan masyarakat. For example atau contohnya, digunakan untuk apa saja Bu? Kalau untuk kemaslahatan umum atau kemaslahatan atau kenyamanan masyarakat, digunakan untuk apa saja? Satu, untuk memfasilitasi fasilitas umum. Contohnya, rumah sakit, pinter. Apalagi Le? Sekolah. Lalu jalan raya. Terus apa lagi? Fasilitas umum yang lain? Apa? Yang banter, si keras. Kantor polisi, perkantoran, kantor desa, jalan raya, jalan desa. Nah itu perbaikannya itu mengambil dari pendapatan nasional. Itu tadi definisi dari pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu berasal bukan hanya dari pajak. Dari apa saja Nana dibaca bersama-sama? Dari pendapatan bisa berupa dan lalu dari produksi berupa jumlah nilai tambah produk, pengeluaran atau konsumsi masyarakat. Coba salah satu saja siswa, siapa yang bisa menjelaskan tentang produksi? Apa itu arti dari produksi? Membuat suatu barang. Kegiatan membuat suatu barang. Wah, pintar sekali. Produksi adalah kegiatan membuat atau menciptakan suatu barang dan jasa untuk kita untuk dijual. Setelah dijual kita mendapatkan apa? Uang atau keuntungan. Bagus. Produksi. Pernah tidak kalian melihat seseorang atau perusahaan memproduksi suatu barang? Pernah. Contohnya susu kedelai. Ada di sekitar rumahnya Adnan? Di mana? Di Maesan ada pabriknya. Terus di mana lagi? Tidak harus pabrik. Di sekitar kita ada penjual bakso. Siapa penjualnya? Ya, yang memproduksi apa? Bakso, pentol, tahu, bakso. Kenapa Bu yang memproduksi pentol, tahu, bakso? Untuk dijual lalu mendapatkan keuntungan. Pinter. Jadi selain pendapatan yang kita dapat, yang nanti merupakan pendapatan nasional yang diperoleh dari pajak, dari pendapatan pribadi kita, yaitu berupa upah sewa bunga. Ketika kita sudah, nanti kamu ya, ketika sudah menjadi manusia yang produktif, usia produktif, sudah memasuki usia produktif, kamu akan mendapatkan gaji. Nah, gaji itu nanti terkena pajak sekian persen. Jadi pajak itu pungutan wajib, berarti wajib kamu membayarnya kalau jadi pegawai negeri. Nah, kalau pajak lagi, pajak dari barang kendaraan, bisa dari kendaraan bermotor yang kamu punya, bisa dari apa lagi? Rumah, pekarangan, ya. Selain dari pendapatan, tadi juga dari produksi, kegiatan produksi atau kegiatan menciptakan atau membuat suatu barang dan jasa untuk dijual dan memperoleh keuntungan. Lalu pendapatan nasional juga didapat dari pengeluaran. Apa itu pengeluaran? Ada yang tahu? Pengeluaran berasal dari kata keluar, dapat imbuhan pe dan akhirat a.
sesuatu yang kita miliki, keluarkan. Yang kita keluarkan, misalnya kalau kita ingin membeli suatu barang, kita akan mengeluarkan uang. Nah, dari pembelian kita itu bisa terkena pajak. Pernah saya singgung di mapel sebelumnya di kelas 10 itu tentang pajak sedikit, tentang itu produksi ya. Kalau kita membeli barang dari luar negeri, contohnya kemarin Raffi Ahmad, ya, Raffi Ahmad membeli jaket cakrakan yang kena tipu, ya. Cakrakan membeli jaket dari luar negeri, harganya itu cuma 6 juta, cuma 6 juta. Lalu setelah minta kirim, beliau itu ternyata ditagih sejumlah uang sampai 21 juta, dan itu tidak masuk akal karena pajak itu tidak lebih besar dari harga barang. Jadi anak-anak, dari pengertian pendapatan nasional dan berasal dari mana pendapatan nasional itu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah mengerti? Oke, pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan diskusi. Nah, ini pelajaran kali ini dari saya, ini merupakan pendahuluan atau persepsi atau pengenalan dari saya dulu. Apa itu pendapatan nasional? Apa itu berasal dari mana saja pendapatan nasional itu? Next, atau pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang pendapatan nasional secara mendalam. Sebentar lagi kita akan membagikan dalam kelompok-kelompok ya. Putra, kelompoknya putra tok sebaris, putri tok sebaris. Ya, karena kita pondok pesantren, maka dari itu tidak boleh campur antara putra dan putri. Bagus. Jadi dealnya ya, kelompok 1, 2, 3. Oke, bisa diterima? Bisa ya. Baik, untuk selanjutnya sebentar lagi akan saya bagikan, mungkin bisa diwakili oleh ketua kelas untuk mengambil belangko nilai nanti apa-apa yang harus kamu isi atau LKPD ya, LKPD atau lembar kerja peserta didik, nanti diambil di kantor, ditulis nama kelompoknya. Seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup di sini saja, dan saya akan menarik kesimpulan atau merefleksi. Apa itu refleksi? Artinya menarik kesimpulan dari pembelajaran lalu diungkapkan lagi gitu ya, menyimpulkan. Tadi anak-anak kita sudah belajar tentang materi pendapatan nasional. Berasal dari mana saja itu pendapatan nasional. Kita refleksi dulu. Kita kilas balik lagi. Apa itu tadi pendapatan nasional? Bersama-sama menjawab. Pendapatan yang diterima oleh negara dari masyarakat, diterima oleh negara dan dikeluarkan untuk kemaslahatan umum. Berasal dari apa saja pajak? Dari pendapatan, dari produksi, dari pengeluaran. Jadi itu bekal kalian untuk diskusi pertemuan yang akan datang. Siap ya, ready ya? Nanti kelompoknya siapa dulu sesuai dengan A, B, C, D poin-poinnya. Jadi A, B, C bisa putra dulu nanti berarti. Jadi biar runtut ya anak-anak ya. Baik, pertemuan kali ini cukup sekian dari saya. Ingat, belajar untuk penyampaian materi pertemuan yang akan datang. Saya kasih waktu 1 minggu dari hari ini. Berarti hari Rabu depan bisa ya kelompok 1 ya? Putra ya, nanti ya? Bisa, baiklah, terima kasih. Cukup sekian pelajaran kali ini. Alhamdulillah sekali anak-anak sudah masuk semua. Sudah rajin semua ketika kelas 11. Sesuai dengan kesesuaian ya dari tahun ke tahun itu, bahwa kelas 11
11 itu adalah kelas ajaib. Jadi yang awalnya kelas 10 itu alfa misalnya ya, sering izin, masih males. Sekarang tidak, karena kelas 11 adalah kelas ajaib yang bisa merubah anak dari tidak aktif menjadi aktif. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, sukseskan diskusinya. Masing-masing nanti per kelompok akan saya kasih LKPD. Ketika nanti maju, kalau ada yang maju, misalnya kelompok 1 maju, kelompok lain atau yang disebut audiens bertanya. Pertanyaan itu nanti diisi di LKPD yang akan dia berikan. Ada yang bertanya dicatat, misalnya sekretarisnya Rofik. Ya, nanti terus moderatornya Abdul Soleh. Terus ketuanya Adnan misalnya. Jadi ada nanti yang mencatat sekretaris. Tapi bukan berarti sekretaris tidak ikut menjawab ya. Nah, sekretaris nanti mencatat pertanyaan misalnya dari saudara Ani, apa pertanyaannya? Nah, nanti sebelum bertanya, saya Ani, nomor absen sekian, saya ingin bertanya, gitu ya aturannya ya. Ingin bertanya apa ditulis. Tulis dulu pertanyaan, 4 pertanyaan dulu untuk sesi pertama, 4 pertanyaan untuk sesi kedua jika waktunya memungkinkan. Jadi pertanyaannya dikumpulkan dulu, beri waktu untuk menjawab mungkin sekitar 2 sampai 3 atau 4 menit. Lalu pemateri menyampaikan jawabannya dulu. Jadi sudah ngerti ya aturan diskusi seperti biasanya, seperti kelas 10 kemarin aturannya tetap sama. Jadi siswa saya harapkan dengan metode diskusi ini agar bergerak aktif dalam pembelajaran ya, agar bertanya apapun itu. Jadi untuk nyari nilai kamu harus bertanya untuk ngisi jurnal. Jadi nanti kalau nilai itu jelek berarti ada salah satu nilai yang nilainya rendah. Untuk itu apakah ready untuk aktif dalam forum diskusi nanti? Ready. Thank you. Anak-anak sudah hampir habis waktu saya. Time up-nya kurang 5 menit. Akan saya tutup sekarang. Untuk itu anak-anak jangan lupa belajar. Pertemuan yang akan datang mulai diskusi. Sebelum diskusi bukan hanya narasumber atau pemateri yang belajar. Jadi siapa lagi yang belajar? Audiens harus mempersiapkan pertanyaan agar diskusi aktif, terlihat aktif. Ya kalau bertanya jangan bertanya kok, harus ada yang menyanggah. Diskusi dikatakan berhasil jika aktif. Jadi ada aktif itu gimana? Kayak orang ngobrol, engkel-engkelan gitu ya. Terima kasih anak-anak karena waktunya sudah habis. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga materi tentang pendapatan nasional ini bisa membawa kamu, bisa bermanfaat untuk kamu di kemudian hari kelak ketika usia sudah produktif. Bahwa kehidupan di luar sana sangat kompleks. Semoga apapun yang Ibu sampaikan mulai dari kelas 10, kelas 11 ini dan nanti kelas 12 mendapatkan manfaat untuk kamu dan barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, saya tutup. Terima kasih, thanks for your attention. Terima kasih atas perhatian kamu, kehadiran kamu, perubahan sikap, emosional dan moral kamu menjadi lebih baik di kelas 11 ini. Jangan lupa tetap semangat. Terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih kembali. Baik anak-anak, saya tutup pelajaran kali ini. Terima kasih, thanks for your attention. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, maksudnya untuk jam mapel kedua, jangan lupa kalian untuk stay di tempat dulu ya. Sudah, Pak?